aku pernah mukulin badanku ketika wis overwhelming banget. Ya wis aku langsung nonjok kayak apa yang ada di depanku, mbok ikut tembok, mbok ikut apa. Pas aku lagi oke naiknya dar aku kena masalah. Pernah waktu itu ikut casting ya, iklan bodong lah, mungkin udahlah banyak yang udah baca beritanya lah. Kapan iki mari? Nanti Suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya diopo ya? Skripsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Falaza. Dan saya Bian Brilianti. Kita kembali lagi di episode hari Jumat, di mana Jumat itu selalu ada narasumber yang datang menjadi raimu gurung ketok awal-awal. Oh iya, tapi biasanya berarti gak ono narasumber. Ada tiap Jumat. Ya berarti gak usah diomong. Ya ono suarane wong wis ngerti dong. Wah, suarane. Enggak sih Scott teaser ya bisa sama bintang tamu itu. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang perempuan cantik jelita. Wis. Paras kecantikan wanita Persia. Ikut Seleranya Mas Firza. Peselaan. Persia Persia. Oh iya ya, kucing Persia kan kucing. pesek. Cuk, gak kepikiran Iya. aku, Cuk. Paras Anggora ini. Paras Anggora. Dan dia ini kan Indonesian Top Model juara berapa? Top 5. Wis. Tepuk tangan. Ben ketok krune akeh lho. Audia Ananta. Oke. Udah berapa film? Oke, di 4 kali. Film atau sama yang lain? Film sih. Film. Oh, kalau film masih 2. Film 2. Film 2. Sing hantu-hantu itu loh. Iya, Oh, 1, iya. 2. Sampai sekawan 5. Heeh. Oh, 2 film. Lain-lain Dua. apa mainnya? Lain-lain. Series Series. sama sinetron. Akhirnya ini lagi sibuk sinetron Iya, sama Devina Aurel. Benul. Apa sinetron SCTV Itu channelnya. Oh, judulnya tanya ke Odi sendiri. Apa judulnya? Luka Cinta. Oh. Luka Cinta. Ininya siapa? Main karakternya siapa? Main karakternya ada Dinda Kirana, siapa itu? Billy Davidson, Jerome. Ya. Yang Pauline Kembaranmu itu. toh? Bukan. Jauh, Mbak. Kembaran jauh. Jauhan, Mbak. Cuma mirip sama lakinya. Jerome tuh cowoknya Nadia Arina, Leni. Kalau dia mau. Dan ini kita mau lanjut syuting Soal 52 tuh. Oh Benul. Keren-keren, Mek. Oh, dia Orang-orang akan istilah lebih sini. sibuk di Soal 52 daripada aku. Karena Tebak aja sendiri. anjay. Apa yang terjadi? Sekawan Limo yang apa gitu kan? Iya, yang apa gitu. Nanti banyak lah festival. Iya. Perjalanan tentang Sekalian Limo akan banyak. Tapi hari ini kita berjumpa dengan Audia Ananta. Apa kabar, Audi? Anjir. Basa-basi tapi emang harus jalan. Tetap harus sampaikan ya. Kabar alhamdulillah baik dan di tengah-tengah lah. Kadang baik, kadang enggak. Ya. Oke. Ternyata Odi ini kalau tadi kita ngobrol off cam ya, ternyata Odi ini lahir dan besar, born and raised di Surabaya. Iya, Iya. Surabaya rek. Anjir, Surabaya. arek kembang kuning. Hey, kok enak kon ngomong kembang kuning? Gimana terus ngomongnya? Yellow Flower Jansi. Yellow flower. Regency. Iya. Iya. Makanya kamu bersahabat ya dengan orang-orang benjong. Tapi soal itu beneran nggak? Apa? Bencong kembang kuning itu. Oh iya temenan. Loh, Nggak lek pernah, lewat sekitar saiki sik jam piro? Saiki sik jam 12, 3. engko lewat nang kono jam 12 ke atas, paling gak jam 1 lah. Oke. Wah, enak kon kok. Lumayan delok-deloke. Mas, dibuka nesret ngene. Anjing. Susu lanang Tolong. Tapi Odi pernah cerita lucu banget. Tapi ini perempuan. Pekerja di sana perempuan, ngekos nang nggonmu ya tuh. Sing sedina oleh piro ya? Iya. Ya ampun Dia buka sih. kos-kosan. Iya, Adi aku punya ada kosnya? kos-kosan. Oh, oke. Kos-kosan
mamaku dulu lah. Dulu itu tapi tempat kos-kosanku itu buat orang-orang maksudnya yang kerja, terus yang punya keluarga gitu. Terus makin kesini kan banyak kos-kosan yang buka juga di samping-samping rumahku. Jadinya ya wis sapa ae gelem kos-kosan kosong ya mlebu ngono. Tuh sing pernah ngekos di rumahmu tuh pekerjae. Pekerja maksudnya? PSK, mohon maaf ya. Aku bertanya ini gak goblok maksudnya supaya terjawab dengan baik. Oke. Pekerja itu apa PSK-nya. maksudnya? Oke, PSK-nya. Ngekos di rumah Odi. Terus pernah satu malam paling dapat rame tuh iso bayar. Rame iso bayar kos. Karena kan telat satu hari 2 hari lah. Ditagih kan ambek mamaku. Kapan ngono? Saya Bu kok dongakno ya rame. Mamaku iya kok tak dongakno rame. Wah, munggah-munggah. Bengi-bengi ku Mulai kerja. lagi budal iku pokoknya lek budal iku mari maghrib. Oke. Nah 9:30 ngetok oma. Oke. Bu bayar ngono. Oh wis oleh taruh receh-receh ngono to duwe. Real receh-receh wis. Paling gede iku duwe iku 50.000 wis. Oke. Liyane iku 20.000 ambek mau aku diitung. Wis yo untunge Bu dongane sampean apa iki mandi ngono kan. Dongane mandi. Oh iya oleh piro ngono? 19. Songolas, bro. Dalam waktu Gitu. Capek. gak kesel dhek teko wis. Wah, seneng, Bro. Berangkat mana mari bayar? Budal maneh. Wih, respect. Juga. Dalam waktu 19 dalam waktu mari maghrib Mari Sampai maghrib jam sampai 10, setengah iya 4 jam jam. 10 lebih 4 jam. lah. 4 jam, 5 jam, 19. Damn. Sak jam wong luru lebih. Kita bagi ya, coba ya. Coba. Coba ya. Dihitung. Coba ya, 19. kita bagi. Bagi 4. Enggak. 5 jam. 5 jam. Iya. 5 jam kali 60. Kosku iku regane dhek bayar 450. Enggak, ini menitnya dulu Oh ya. ya menitnya dulu. 300 bagi 19. Per orang 15 menit. Wah. Masih masuk akal loh. Tapi kan belum transisinya. Iya. Katoan. Ya. Oke. Deal-dealan. Iya. Mungkin kita kurangi 5 menit ya. Berarti ya 7 8 menit mungkin ya. Anjir. Iya kan, ono katoan deal-dealan Iya, iya. ganti opo. Loh, soalnya lek dhek cerita iku semuanya enggak mesti berhubungan badan. Oke. Tapi Yes, ono sing mek oh. Iya, begitu. Ngono Ono sing lah, Bro. kelek. Sikat gigi. Iya. Sing ning kelek apa Iya. ning kuku ya karo. Bebas. Tapi lek 19 bro bertembus 19 batang Dalam 4 jam. dalam 4 jam. Ih, ku sing iso ngimbangi cuma syuting film BF sih. Wah, siku. Selebihnya iku gak ono maneh gitu. Tapi kita 19. iya. Wis kebayar kose dan aman. Iya, Apa kan aman. bantu ta? Pinjang ke Enggak, tapi kok 20. recehan itu loh, Pak. Mikir jauh. Tapi kok recehan itu loh, Pak. Ya kan bayar iku. Cash only juga ya. Iya. Cash only, Belum ada kris cash juga. only. Gak ono anjing gowo Belum debit. Tolol banget gowo debit. Kayak QRIS. Scan di sini. Qri sini sekarang iya QRIS. bisa ditato. Saiki sok QRIS, Bro. Kita berbicara ke Audia Ananta. Oke. Audi. Kalau mungkin Bian juga merasakan ya Audi di kamera atau di mana yang dilihat itu selalu senyum. Aku lihat dia di Sekawan Limo. Sekarang nih mau. Sama Larati aku juga lihat sih. Lorati lihat. Tapi pernah ketemu nggak atau Belum, pernah belum, lihat dari jauh belum? Cuman postingan mungkin ya. Postinganmu, storymu itu. Ya, Ya, mesti kan- bercanda sama aku. Apa iki? Selalu senyum. Tapi nggak pernah ketawa lepas. Ketawa lepas lah. Ya nek nek lagi berdua toh. Iya ta? Iya, nek lagi Kok rame gak nyadar ya? jarang. Nek lagi rame jarang. Nah, Apakah memang karena nggak lucu circlemu? Padahal komedian semua kan circle-nya dia. Atau ada yang menghambat tawa lepasmu di sana? atau kamu pengen guyu tapi tiba-tiba kepikiran sesuatu yang ngarai moodmu Yo. jelek gitu. Gak sih, ya lucu. Karena sebenarnya aku uangnya receh kan. Receh banget. Aku receh banget. Tapi terkadang memang bisa ketawa lepas. Tapi kadang-kadang aku mikir kayak iki wayang guyu nggak ya? Kayak ini lucu nggak ya? Oh. Kayak apa ya? Lebih ke kadang gitu aku ngerasain tanya ke temanku toh. Kok aku nggak bisa ngerasa no iki lucu ya? Kok aku nggak bisa ngerasa emang iki sedih ya?
Maksudnya mati rasa. Oke. Paham. Mati rasa berkaitan dengan pekerjaan kita yang beberapa hari lalu kan acting. Mm-mm. Otomatis kan harus bisa merasakan kesedihan. Nah itu dia. Aku pernah sekolah acting kan, Oh. dan selalu dikomplain, maksudnya kayak kalau ada praktek disuruh, lepas dong, Wah. lepas dong. Kayak ini Coachmu tuh tuh. coachku, tahu kan siapa? Iya. Abang Jali. Bang Jali. Lepas Iya, gitu. aku selalu tertahan. entah itu ketika apalagi momen sedih, itu selalu aku kayak ada ini sedih. Kamu tuh bisa lebih hancur lagi. Oke. Nah, tapi kan di proses aku dapat mood sedih, dapat mood ini, itu kan kita ada proses yang kayak cari memori. Nah, aku tuh banyak memori yang hilang. Oh. Menebak boleh ya? Apakah sering disalah-salahkan pada waktu kecil? Disalah-salah. Nah, aku aja lupa loh. Atau banyak situasi yang kamu sebenarnya nggak salah tapi harus jadi Nah, aku harus ngaku salah. Iya, aku suka Iya. ngerasa kayak gak kayak aku salah deh. Oh, gitu. sensitif. Iya, aku tuh suka nggak enakan. Kayak ya apa ya? Dan aku selalu mendahulukan orang, dan itu kebaca ketika aku ngerasa waktu itu sempat ada nggak beres toh. Wah, kok kayak aku nang psikiater aja deh kayak ya toh. Oh, sering. Udah pernah ke psikiater? Udah. Oh. Udah konsul. Apa diagnosa dari psikiater? Ya dari masa lalu juga sih. Masa lalu juga. Kata dokternya itu terlalu banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Yang aku nggak pengen merasakan itu, akhirnya tak tumpuk aja, tak lalek no. Ya, dan itu respon emosi sehingga itu automatically ke delete gitu loh Pak. Oke. Cara otaknya mempertahankan Iya. kewarasan itu dengan itu. Ya gitu. Lah kamu kan anak perempuan nih. Iya kan? Harusnya anak perempuan tuh kan Pak ya. Bukan harusnya, biasanya Pada umumnya. Kebanyakan. Normally nih, kebanyakan nih. Lumayan kira aku ki konsultasi gratis ya. Biasanya bayar aku. Kebanyakan tuh kan perempuan tuh selalu punya safe zone. Ke bapak gitu ya, mungkin ya. Bapak, karena aku jadi bapak setelah punya anak perempuan, tanpa diminta aku akan jadi safe zone-nya dia gitu loh. Oke. Contohnya kayak apa? Misalnya ketika ada masalah apa, anakku selalu cerita gitu. Dan aku orang yang pertama nggak terima kalau anakku dijaili misalnya gitu. Nah, apakah itu terjadi di masa kecilmu? Enggak. Papamu juga bela? Enggak. Kenapa enggak terjadi? Enggak ada, karena papaku meninggal ketika aku usia berapa ya? 14. Meninggal dunia. Bukan meninggalkan ya. Enggak, meninggal dunia 14 bulan. Oh, 14 bulan. 14 bulan. Berapa bersaudara? 3. Oke, berat. Odi? Kakak cowok, cewek. Aku. Odi anak terakhir. 4 berarti. 3. Oh, 3 sorry. Kakak cowok, cewek itu maksudnya Odi. Oh, tak kira. Gitu. Oke. 14 bulan. Artinya kemudian yang menjadi tulang punggung setelah itu adalah ibu. Ibu bekerja di kos-kosan itu tadi. Kos-kosan iya. Tapi mamaku waktu papaku nggak ada, ngejual lah semua barang-barang tinggalan papaku. Dibuat jualan spray, jualan baju. Gitu. Jadi ditakok ya ono gak cita-cita entrepreneur ya gak ono ya, ini bertahan hidup, seni bertahan hidup pasti. Mungkin gitu. Wes opo ae sing iso didol, mbok Tupperware. Oke. Karena emang masih kecil juga ya. Masmu juga masih kecil mungkin waktu itu. Masku SMP. SMP ya sekolah ya enggak ada pilihan lain. Sorry, sisanya berapa tahun itu dari kakak pertama? Jauh. Kakakku yang pertama tahun 84. Oke. Oh iya, kon 99. 99. Waduh, jauh banget, Pak. Sampai anak Iya. Wah, anjir jauh, Pak. Tipe yang ngomong atau menjadi teman atau jauh? Atau sungkan? Sungkan. Lebih ke sungkan ya? Oh, berarti jarang untuk Aku berbicara. Baru terbuka, maksudnya baru kayak mas aku ngerasa ngene-ngene itu baru-baru ini aja. Oh. Kalau aku udah sedih baru tinggal aku di Jakarta itu. Baru aku kayak
aduh aku cerita ke siapa ya, lek masalah kok ngene, ya wis aku ngechat masku, Mas, aku kok ngene. Oh. Baru itu. Setelah ada jarak yang cukup jauh, Odi di Jakarta, Masmu di Surabaya, Mm. baru malah terjalin komunikasi. Iya, antara hati ke hati. Oke, dan respon Masmu juga sesuai ekspektasimu enggak? Sesuai ekspektasiku, tapi dia juga menyampaikan, yo selama ini Mas cuman mendem. Jadi aku mendem, Masku mendem. Ya wes. Tapi peran ayah itu tidak kemudian langsung digantikan oleh Mas, kakak. iya, iya. Iya Enggak. kan? Kak, Enggak. baru-baru Nggak ini ada. aja. Iya. Mm-mm. Dari kecil kamu dapat bullying enggak sih? Dapat bullying enggak sih? Enggak ya? Enggak. Atau dari Yo, mana kamu ya merasa pas- bersalah itu? Enggak tahu. Kayak aku melakukan sesuatu itu bener gak yo? Bener loh. Ya, Wedi-wedi dhewe. Iya, tugasnya- wedi-wedi dhewe. tugasnya bapak kan itu. To show mana yang benar mana yang enggak. Oh. Ya memang ibu ya berpengaruh ya, Iya. tapi Epes iku kan secara tegas ngomong kilo garis iki lho le nduk. Iya, gitu. ya. Kalau Boleh. mamaku tuh lebih kayak yang selama ini aku tangkep ya. Hmm. Kayak misalnya aku mau ambil aqua. Ya kamu bisa ambil aqua dari sini, tapi dari mana aja itu boleh kok. Oh. Nah, tapi kalau bapak yo ambil yang di depanmu. Oke, Iya, ya. Betul, Berarti betul. lebih dekat sama mama ya. Oh iya Beda, iyalah iya. ya. 14 bulan. Gimana Tangi. Pak? Gimana Maaf. Pak? Gimana sih Pak? Tangi. Iya. Terus selama kamu dari kecil SD, SMP, SMA gitu. Mm-mm. Ketika ya let's say waktu mengenal relationship lah gitu. Oke. Kayak itu kekecewaan yang paling dekat deh ya. Daripada bertengkaran sampai kakak Ya iya, dari mana lagi? jauh soalnya. Nah, ketika kamu kecewa kamu kemana? Nggak cerita atau dipendem dewe? Enggak cerita. Mbok pendem dewe? Tak benem deh. Eh, Apapun yang terjadi. Berarti kamu gampang nangis, Yot? Murah-murah nangis gitu. Iya, wah. Iya, berarti iya. gampang nangis. Gampang ya, tersentuh apalagi gitu ya. cuman aku lebih sering maksudnya kalau gak ada orang aja. Saat sendiri. Iya. Itu dari mana? Dari pikiran tiba-tiba ada memori sedih atau kamu tiba-tiba ngeblank harus ngapain gitu tuh Enggak. sedih? Aku dari hatiku. Dari kayak ngerasa di dadaku kayak aduh nggak kuat sih, nangis aku pasti. Nah tapi aku kalau ditanya nangis karena apa, nggak tahu, aku ngerasa sedih aja. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba Dan bisa sampai keluar air mata sing geru-geru gitu. keru-keru banget Kalau sendiri. kalau sendiri. Waduh, orang kalau misalnya nggak ngerti tuh, misalnya orang nggak aware mental, wah sering kesurupan Mbak Iki gitu kan. Kayak ngono ya. Iya kan, orang menilai kita nggak tahu. Oke, gitu. aku mau mengulangi barusan tadi. Oke. Jadi kamu ada momen sendirian, Mm-mm. out of nowhere, nggak ngerti ngapain, mungkin nggak pegang HP atau sedang pegang HP. Pertanyaanku adalah dengan trigger atau tanpa trigger? Terkadang tanpa trigger, terkadang dengan trigger. Lebih sering mana? Lebih sering dua-duanya sih kayak Dua-duanya imbang. sama-sama Imbang. gitu ya. Nah, pertanyaannya yang ngomong dulu yang tanpa trigger nih. Oke. Ngomong dulu yang dengan trigger ya. Triggernya apa biasa nih? Triggernya kalau aku lebih banyak ke masalah mungkin orang tua ya. Oke. Kayak Misalnya kamu lagi scroll atau lagi chat atau lagi telepon, Kangen. ada triggernya tuh Oh. gitu misalnya. Kayak gitu. iya, atau kadang-kadang ya kayak cuman diem kayak aduh kangen rek gitu. Oh, Kayak iya. ngerasa maksudnya aku tuh sama teman-teman, Iya. tapi tiba-tiba aku nangis aja sendiri. Oh iya. Kayak ini rame tapi kok aku ngerasa kok Kosong. kosong gitu ya. Iya. Oke. Oke, paham. Anjing Moga kasihan Mas. juga ya. Iya, Pak. Kasihan juga. Nah, berusaha merangkai kita. Iya. Berusaha merangkai. Tapi yang jelas bahwa normal terjadi di Iya. antara kita. Semisal nih, semisal katakanlah, kalau Mbak aku kan guyon memel tuh. Mm-mm. Mbak Ara juga memel. Terus mungkin ada satu atau dua. Memel iku ya apa gak ngerti. Memel tuh dalam artian ya apa ya, bercandanya wis Akrab banget. Akrab banget. ngawur lah Ya gitu. langsung connect ngono Nah, kan. langsung mesti. connect gitu. Terus ada satu atau dua joku sing menyinggung ternyata. Tapi kan aku gak pernah mendengar kamu mengatakan Fir kita tadi menyinggung, nggak pernah. Gak pernah. Nah, tapi nggak mungkin nggak ada yang menyinggung dong. Tingkahku atau apapun itu. Nah,
aku tuh kayak mikirnya kalau memang ini guyon, ya aku akan aku guyon, tapi aku tidak tersinggung. Oke. Nah, mungkin pas aku lagi sendiri, kok omongannya Rekku mau bener ya. Nangis Oh, gitu. baru kepikiran Iya, di rumah. baru kepikiran. Jadi sama lah kejadiannya kayak kemarin sing temanku telepon aku. Dia tanya kan, aku ada masalah apa terus aku kate takon, awakmu saiki perasaanmu ya opo? Gak kenapa ya Mir, aku ngono. Aku lek dadi kon gak kuat sih dek ngomong ngono kan. Karena boleh di-share nggak masalahnya? Ya boleh. Boleh. Cuman kalau masalah yang telepon ini dia bilang aku mungkin lek jadi kamu aku nggak seberapa kuat sih. Kenapa? Dan bahkan nggak kuat. Oke. Karena kok kayaknya kamu itu cobaannya langsung bertubi-tubi dan menurut dia itu masalah yang besar Gila gitu loh. banget. Gila. Ya aku bilang yo mbak ya Mir, aku bilang gitu. Jujur aja sekon itu kuat banget. Tapi mentalmu nggak terganggu kan? Kon sedih nggak sih? Enggak sih, biasa ya aku ngomong di telepon. Tapi pas sing semangat dia kuat. Tutup telepon. Aku saya oke saat nang kasur set. Tak pikir. Baru tuh. Iya kok. Sik. Nah aku mulai aku tanya nih. Aku ini kuat temenan nggak yo? Aku ini kuat beneran nggak ya? Apa aku suka mengalihkan pikiranku ke hal lain supaya aku tidak teringat dan bersedih berlarut-larut di sini. Nah, padahal selalu aku kayak apa tak rasain ya sedihnya ini. Oke. Tapi aku kayak ojo aku lek sedihku berlarut-larut soalnya. Oke. Jadi segala nang di wis. Akhirnya cari pelarian kemana? Ayo keluar yuk. Mengalihkan rasa sakit itu. Wow. Apakah dengan kamu menangis saat menyaksikan kesedihan, rasa sakit itu sembuh atau kembali lagi kamu alihkan? Kembali lagi aku alihkan. Kamu alihkan. Berarti sampai umur di hari detik ini seorang Odi juga belum bisa menyembuhkan semua lukanya. Belum. Oh, itu yang membuat akhirnya sesekali dia muncul saat capek mungkin. Iya. Apa itu alasan kamu menyibukkan diri dengan menyiksa nge-gym dan lain-lain? Iya. Suka tapi benefitnya bagus loh. Odi badannya bagus. Iya, jadi apa mana model. lek aku bener-bener sewumpak. Pokoknya lek aku saya olahraga ngono ya wis lah. Tapi lek sampai aku oke, aku mau lari. Ya wis. Lari aja tiba-tiba. Lari. Bener-bener random jam 1 siang. Lari aku dari dari kosanku di Jakarta Antasari sampai nang GBK. Karena aku merasa hancur aku kayak sok mikir sih iki. Yes, lari aja. Pulang capek tidur. Momen yang paling bikin aku tuh aku nggak tahu dia habis ngapain ya, cuman tiba-tiba guyon lah. Oh, aku ngantuk. Aku tuh ngantuk. Nah, dia nang pinggirku. Aku ngantuk, aku senden lah. Aduh, gitu. Badannya biru-biru. Kayak mari mens kecapean gitu. Oh iya, paham. Jadi habis olahraga berat bener-bener diajar gitu. Pertanyaanku, kon lagi sedih ta? Enggak, Cuk, biasa iso olahraga gitu. Cuman moto itu kayak enggak apa-apa deh kayak enek kon cerita gitu. Makanya di podcast ini aku ayo datang ke sini gitu. Apakah dengan kamu olahraga seberat itu jatuhnya kan bisa tidur, bisa istirahat. Tapi masalahnya apakah berkurang rasa sakitnya? Enggak sih. Tetap aja. Jadi aku itu selain biru-biru karena capek, karena kan aku memang kalau capek biru-biru. Nah, kenapa aku pergi ke psikiater? Karena waktu itu aku pernah adalah kayak ngelakuin kesalahan. Tapi sebenarnya kalau kata teman-teman, ya maksudnya ya nggak apa-apa gitu loh, kamu ngelakuin kesalahan, tapi ya jangan kayak gitu. Nah, yang aku lakuin ketika aku kesel, Cuk, kok aku ngelakoni iki sih ngono loh. Cuk, kon kok berbuat kok ngene sih ke aku sendiri nih. Kamu keras ke dirimu sendiri. Iya, aku keras diriku sendiri. Nah, yang aku lakuin, aku nyakitin diriku sendiri.
Karena aku ngerasa self harming akhirnya. iya. Nah, kenapa aku ke psikiater? Karena Hmm. bener-bener sampai aku pernah mukulin badanku dan aku marah itu aku nggak bisa semarah itu. Iya. Masa nggak bisa ngebentak gitu loh. Iya, Karena aku benar. kalau ngebentak yang banget aku nangis toh. Ketika wis overwhelming banget, ya wis aku langsung nonjok kayak apa yang ada di depanku, mbok ikut tembok, mbok ikut apa. Saat sendiri. Saat sendiri dan entah itu sama siapa. Pernah nggak kamu di suatu kumpulan gitu? Ini untuk ngetes ya, apakah kamu kalah dengan rasa sungkanmu atau enggak? Kamu tersinggung atau sakit hati banget, tapi ini karena banyak orang. Pernah nggak kamu marah yang kelepasan sampai kamu sendiri? Pas sama orang-orang, Heeh. Kamu kelepasan marahnya, tiba-tiba sedih atau apa gitu kelepasan. tapi pernah? pas sama orang-orang. Heeh. Enggak. 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 Berarti kamu bisa mengontrol rasa sakitmu sendiri sebenarnya. Jadi tak bawa pulang aja, tak bawa pulang. Wes nyampe di kamar. Oh oke. Kan aku kos sama temanku toh. Hmm. Oke, dia belum datang. Nangis dulu, nangis. Wah, dar. Wes. Hmm. Baru tuh. Mm-mm. Sebisa mungkin koncomu balik kan wis gak nangis. Mm-mm. Cuma Dan- biru. cuman biru. Pasti kok gak sengaja kesenggol langsung. Aduh. Cuk, kon iku lapo sih cuk kok gini. Iya, iya. Terus aku bilang, gak sakit deh. Menurutku lebih sakit Yang di perasaanku. dalam. Oh, nggak sakit yang kamu maksud tuh emang ada yang lebih sakit yang kamu Iya. tahan. Heeh. Oh. Tato kan juga bekerja dengan cara yang sama. Ya, aku setuju. Kenapa aku banyak tato dan menurutku sakit. Tapi ya, aku punya memori yang itu akan terobati saat menjadi icon gitu. Iya, itu aku juga sih. Aku coba punya tato Oke. dan aku nggak merasakan apapun wes. Karena Apapun yang dilakukan, maksudnya ke badanku, mau ditusuk-tusuk jarum, mau aku suntik, mau apa pak, aku cuma merasakan mungkin dari 1 sampai 10 aku cuma merasakan 5 Oke. paling mentok gitu. Pain itu kan bekerja, pain atau rasa sakit itu kan bekerja di sini juga ya. Kepala Ya memang dia melibatkan kulit, saraf dan lain sebagainya. Tapi itu bisa terjadi ketika ada rasa sakit yang dirasakan di sini itu jauh lebih mencekam, lebih terasa, lebih respon fisiologisnya itu, respon tubuh kita itu nggak ngefek dengan apa yang terjadi di sini gitu loh. Ngerti gak sih? benar. Lebih sakit yang ada di sini. Ya kita ngomong jiwa ya, jiwa lek menurut neuroscience itu ya kinerja otak gitu kan. Oke. Otakmu gak bekerja ya gak ono iku jenenge jiwa. Benar. Artinya adalah apa yang kalau ngomongin rasa sakit ya terjadi di sini, bro. Apa yang terjadi di sini, ya kan? Apa yang terjadi di kepalamu? Kita tidak sedang akan menjelaskan bagian-bagian otak ya, tapi jelaskan dengan simpel aja ya bahwa memang rasa sakit itu melibatkan saraf, melibatkan sensorik gitu kan. Tapi itu bisa rasanya tidak lebih sakit daripada apa yang terjadi di sini. Dan itu memang wajar terjadi. Ya, bisa Ada terjadi. memang Iya. fenomena itu. Oke. Biar baru aku tahu nih, karena tindiknya juga akeh nih anak nih. Ya sebenarnya ada 1, 2, 3 yang ketutup. Ketutup. Nah iya Ketutup waktu itu 3. aku itu pas lagi ya itu aku pacaran sih. Pacaran kalau sakit hati tak tindik. Iya. Pacaran sakit hati tak tindik. Untuk mengalihkan perhatian itu ya. Iya. Lebih baik sakit yang ada wujudnya. Ada. Oke. Apa? Nggak, Nah, ya sih sing diki saiki. Enggak, aku berusaha menjawab langsung tapi kapan dia ngomongnya ngono. Soalnya ini ono hubungannya ambek attachment style. Attachment style itu tipe attachnya si Audi ini terhadap seseorang. Oke. Dan dalam hal ini kan harusnya memang dipenuhi oleh father ya. Oke. Dipenuhi oleh figur ayah. Dengan absensinya beliau dan itu sering kita bahas tuh. Ada keputusan-keputusan yang sifatnya impulsif Iya. yang sudah diambil oleh Audi dan akhirnya dia sesali juga gitu. Paham dah maksudnya? Iya, keputusan yang ya cuman pingin mutusin ini Karena gitu ya. karena kan pengambilan keputusan itu guide-nya kan seko ebes toh, Bro. Iya, harusnya. Paham gak? Tapi yo kita gak ada guidance nih. Dia ngobrol sama dirinya sendiri. Ajar dulu aja, lakuin dulu aja. Oke. Nah, impulsivitas itulah yang akhirnya diambil dan juga disesali Audi dan itu yang menyebabkan rasa sakit.
dan nggak tahu ya dibenerkan sama Odi gitu. Bener-bener. Dan berputar di situ lagi. Anjing kan aku wis ngomong gak oleh sih cuk gitu kan misalnya. Oh, ada Bener, penyesalan bener. lagi gitu. Kan kudune kan sinau kan sego sing wingi. Bener banget. Iya kan? Kan kudune sinau tuh sego sing wingi akhirnya ya caranya semakin sakit ketika dia menyesal dan tahu anjing aku juga udah melakukan kesalahan itu. Oh. Rasa sakitnya mungkin juga berasal dari sana. Oke, paham. Boleh tak dibahas kayak gini? Gak apa-apa sih. Iya, Gak apa-apa kan? Bener-bener. Iya, Lanjut kita, Iya sih. kita belajar. Rodi. Tapi emang bener. Berarti Bener kamu banget. tipe thinker ya sebenarnya. Iya. Pemikir. Iya, makanya kayak orang bilang aku kayak hari ini lu kayak cocoting. Tapi pasti orang-orang yang maksudnya sering ketemu aku, Yang kenal. iya yang kenal pasti lebih tahu kalau aku lebih banyak diem sebenarnya. Iya. Kalau pas guyon, kene guyon, baru aku ikut. Kalau enggak ya aku akan diem. Justru Odi sing akeh cocote ini yang topeng sebenarnya. Topeng. Oke, untuk menjaga dari rasa tidak enakanmu ben tetap cair gitu. Kamu banyak cocote gitu. Wow. Tak pikir dengan orang yang punya raga cantik tuh semua masalah selesai. Ternyata enggak juga ya. Tergantung masa lalunya sih memang. Iya. Kalau Iya, lebih bener-bener. kalau aku diizinkan agak lebih bold lagi Oh, it's dalam, okay. dalam menyampaikan sesuatu. Cawan, kalau aku tadi ngobrol sama Firza itu ngomong masalah cawan emosional. Nah, ini yang kerap kali kosong dari Odi. Yang memang tadinya diisi sama orang tua. Bahasa kasarnya adalah kadang yang sering kosong iki akhirnya carinya di mana nih? Iya. Ya wis iki ae lah, spoiler wong iki ae lah gitu. Hmm. Yang tadinya itu airnya itu water of Shangri-La atau air kehidupannya itu dari papa mama kan gitu. Tapi kemudian tidak, oke mama ada tuh. Tapi ayah itu juga harus ada kan? Iya. Gitu kan. Atau at least figur, tadi kan aku tanya, ada gak figur yang menggantikan itu? Iki aku menggunakan bahasaku dewe ya. Akhirnya jangan-jangan lanang iki gitu kan. Jangan-jangan lanang iki, jangan-jangan lanang iki. Dan ternyata ada momen di mana ketika Odi sendirian itu ngedeloki anjing kosong juga gitu. Dan belum cukup penuh gitu ya. Dan aku lihatnya dia butuh figur laki-laki yang nurturing. Nurturing itu artinya mengasuh, ngomong. Iya. Di satu sisi yang lain juga ngasih guidance. Butuh seseorang yang jarak usianya memang jauh lebih dewasa, lebih matang. Mungkin jaraknya bisa sampai 9 tahun gitu. Karena 99 lanang sing kelahiran 99 tingkat kematangannya itu mungkin loh ya. Aku ngejat saya kayak pukul rata ya. Pukul rata. Belum siap untuk Odi. Iya. Yang harus selisihnya Lebih perjalanan jauh. hidupnya lebih jauh. Karena situasinya seperti Odi gitu. Dan impulsif itu tadi yang kadang-kadang dia harus iki gak yo. Ngerti gak sih maksudnya iki gak yo? Benar-benar. Kayak iki sih. Nah itu. Nah, akhirnya yang buat dia jadi thinker itu adalah menganalisa kesalahannya yang di masa lalu. Tapi di sisi yang lain pada waktu dia mengambil keputusan, anjing kok gak semikir iku sih pada waktu ngambil keputusan gitu-gitu loh. Ada emosi itu rumit memang. Iya. Gak sesimpel iya, itu. bener-bener. Aku akhirnya kayak suka blaming myself gitu. Cuk, kon iku wingi wis koyo ngono saya mbok baleni maneh. Tapi koyo wingi ku tak pikir ngono lho. Iya. Nah, ning kono kadang aku senenganku ku bingung ngono lho. Terus aku kudu ya apa ya iki ya? Iya. Makanya ada orang-orang terdekatku yang bilang kayak kon iku mesti hopeless romantic. Hopeless romantic. Tercipta dari rasa sakit. Iya. Memang jarang sih orang cantik itu hopeless romantic, jarang. Gitu. Iya. Tapi ketika kita tahu masa lalunya. Oh ya berangkatnya dari sini gitu. Tapi sampai hari ini ada nggak sosok laki-laki yang mungkin bisa menjadi tempat untuk kamu pulang bercerita selain masmu ya? Mungkin hari ini kamu nemukan selain masmu, aku mau mencari sebelum itu. Dari mantan-mantan gue ya nggak ada sih. Karena
Anjing emang. Kalau yang sekarang itu udah mulai oke lah ya, coba sih, maksudnya aku pingin nyoba aku bercerita dengan apa adanya aku kayak gini, maksudnya bukan aku nggak mau berubah ya, aku ngomong lho aku ancen ngene ngono, tapi lek kon karepmu koyo ngono ya wis ajarono aku dong, gitu kan. Nah mulai beberapa waktu lalu lah aku kayak mulai ya aku orangnya kayak gini dan kita wis siapa gitu kan. Akhirnya mulai beberapa waktu aku cerita lah, maksudnya ya aku sakjane kok ngene loh. Nah, mencoba mengutarakan. Iya, mencoba mengutarakan apa yang dipikiran. Terus cuman terkadang masih mungkin aku ini nggak tahu karena suka mendem, suka aku ngomong sama diriku sendiri yang bahasa itu cuman aku yang ngerti. Jadi diterimanya dengan orang lain itu bukan yang aku maksud. Akhirnya tengkar kayak loh aku tuh maksudku nggak gitu gini lah, terus maksudmu ya apa ngomong ini, dan itu selalu terjadi di hubunganku gitu loh. Iya. Karena maksudku nggak gitu, tapi ya karena kamu tadi ngomongnya gini, ya itu maksudku itu kayak gini. Iya. Dan akhirnya karena letupannya terlalu gede di depan, kamu mencoba menjelaskan ini jadi nggak ngefek. Iya, nggak ngefek. Yang ditangkap yang pertama meskipun aku menjelaskan kayak loh kok beda lagi omonganmu, loh maksudku tuh ya kayak gitu loh. Ya nggak tahu ya, ini karena emang komunikasiku yang kurang karena aku suka mendem atau gimana gitu loh. Kamu lebih sering di saat emosi tinggimu lebih memaksa untuk berbicara sama diri sendiri ya. Iya, dan kesel sama diri sendiri, yo akhirnya itu. Jadi mengutarakan ke orang lain nggak bisa. Nggak bisa. Itu kenapa setiap ada konflik dimanapun kamu cuma diem, ketenggengan. Aku sih wes paling mentok-mentok maksudnya ngomong jancuk. Sembuh wes. Sudah karena aku harus ngomong apa ya gitu loh. Kayak maksudnya di otak iki banyak kata-kata tapi aku nyusun kata-katanya itu gak bisa. Iya. Aku paham. Kayak cok ngomong ini cak ngele sih jari ini. Iya. Siapa dari ini Melani kan gue garek ngomong ini loh. Melani itu sahabatnya dia. Iya, aku pernah beberapa kali kan lihat dia Melani ya. Dan mereka berdua cocok banget. Tak pikir emang kayaknya Odi menemukan kakak perempuan dari si Melani. Benar. Jadi kalau aku ngomong ya, misal ngomong sama orang nih, ono Melani, kak aku, nah orangnya kayak, hah? Oh gini loh kak, jadi maksudnya Odi. Jadi Melani itu penerjemah. Jadi dia tuh tahu. Melani penerjemah yang bagus loh. Bagus. Dia pernah menerjemahkan seseorang ke kita. Oh iya. Sudah, jangan. Loh iya pernah kan. Pernah. Iya. Aku langsung ingat. Iya. Iya kan. Dia itu kayak maksudnya dia tuh sangat ngerti ngono apa maksudku. Walaupun aku nggak usah ngomong deh, aku chat aja kadang kon ngechat kok maksudmu apa, ya kan? Nah, nek Melani ku ngilang gitu kan. Sampai apanya gitu. Sampai apanya apa, Cok? Jadi kayak langsung kon iku ngomong sing genang ngono. Maksudku sampai apanya itu yang tadi kita bahas itu loh, yang teleponan berhenti. Yo ngomongnya saja. Tadi kita telepon sampai mana ya nya gitu. Nah, tapi aku tuh kayak sampai mana ya nya? Kan orang ya bingung toh. Nah, aku kadang itu suka nggak clear gitu loh ngomong. Karena aku paham sama apa yang aku omongin, tapi orang lain ternyata tidak paham dengan apa yang aku bahas. Gitu. Apa yang kamu maksud. Sehingga yang ditangkap hanya kesalahpahaman. Sedangkan kamu juga akan sangat rumit. Sedangkan sebagian penjelasan Bian mengatakan bahwasanya memang seorang perempuan ya bisa menimbang ini salah ini benar memang figur dari bapak. Nduk salah nduk bener nduk. Itu memang seharusnya bapak kayak aku ke Elsie nih. Ayah masa ada temennya Elsie bilang cinta sama Elsie kalau besok besar Elsie jadi istrinya. Nah dia cerita, aku memberikan respon emosi. Emang kamu suka nggak? Enggak lah kan kita masih kecil. Masih kecil apa kurang ganteng? Kurang ganteng sih. Nah itu kan Elsie tak tuntun untuk menerima perasaan dari laki-laki. Oh ternyata aku nggak suka ini karena emang kurang ganteng nih. Nah itu kan tak tuntun.
Sedangkan kamu tidak dapat itu dari seorang ayah kan? Nggak ada. Nah, kalau masalah yang kayak gitu aku dulu itu maksudnya apa ya? Aku melakukan semuanya. Heeh. Kayak aku mulai kerja, mulai bantu, maksudnya bantu Mama? pemasukan. Itu kan aku SD kelas pokoknya aku nari itu SD SD? kelas 4. Membantu pemasukan. Iya, karena Nari? nari kayak seminggu itu bisa 3 kali 4 kali. Oke. Nah, sekali nari itu dulu 500.000. Itu kan di zaman aku 4 SD yo Gede banget. gede. Nah, Benar. dari situ apa yang bisa menghasilkan dan bisa membantu mamaku semua tak lakuin Oke. gitu loh. Yes, apa gitu, mau ikut lomba apa aku ikut. Selagi itu menghasilkan kan. Dan mamaku nggak pernah kayak pokok yus mbak ikut toh ini aja. Dia cuman mengarahkan aja. Iya. Nah, kayak kalau mamaku ngomong, ya udah mbak kamu ini aja, tapi aku nggak ngerti nih, yang ini tuh yang mana Yang aja. dimaksud apa? Iya. Nah, akhirnya semuanya oke. Yang penting mamaku tahu hasilnya aja. Oke. Nah, semua yang aku jalanin, iku yo, wis mamaku nggak perlu tahu lah gitu loh. Nah, di momen itu, coba ingat-ingat lagi, ada nggak di kepalamu pertanyaan, kok harus aku yang gini sih gitu? Kok orang lain nggak kayak aku ya gitu? Ada. Ada. Bahkan sampai masih ada almarhum mamaku. Heeh. Kamu bertanya, Oh berarti mama ini sudah nggak ada. Udah sudah nggak ada. barusan. Lupa tadi aku. 2021. 2021 kemarin. Covid tuh. Iya, Ya. COVID. Covid. Dan itu menambah juga itu. Oke. Menambah sakitku yang Oke, lanjut. Berarti ada pertanyaan itu sempat ada pertanyaan itu kayak aku yang sekecil ini gitu ya. iya ada lah, tapi itu cuman tak pendem aja gitu Oke. kan. Apalagi kalau sampai kemarin terakhir tuh ada temanku di telepon papanya kayak adik sayang, aku pulang langsung Aduh. apa ya, nggak pernah ngerasain gitu kan. Ya walaupun kalau misal ada pacar atau ada siapa kakakku telepon, tapi kan aku Gak nemu iya feelnya. nggak kurang kok kayaknya mungkin kayaknya beda deh rasanya kalau emang seorang bapak yang hubungin gitu loh. Cuman aku mikirnya kayak tapi mamaku dulu kayak gitu kok, ya berarti mamaku juga satu paket lah, mamaku tuh ya papaku gitu. Kamu selalu mencari alasan atas Iya. saat kamu mencari keadilan dan kamu sadar aku tidak mendapatkan keadilan. Mungkin keadilannya dari sini. Dan itu yang Iya. baik sih menurut. Iya, dan ya itu yang membuat mamaku juga kuat kok, kayak papaku, mamaku bisa kerja, mamaku gini, bisa ngidupin 3 anak gitu. Oke. Dan mungkin beruntungnya adalah kamu anak terdekat ya sama mama ya. Karena aku terakhir. Mungkin copy paste mental toughness-nya atau kekuatan mentalnya itu dari mamanya kayak. Tapi tak jelaskan ya Boleh. Odi ini ditinggal oleh ayah dan diasuh oleh ibu yang punya trauma juga, bro. Bener, aku tahu. Paham ya? Trauma ditinggal, trauma kenyataan yang tidak sesuai gitu kan. Bener. Iki ya apa? Iki aku gimana dengan 3 anak kita ini gimana? Kan gitu sih kira-kira doanya sendiri di kamar gitu kan. Iki gimana? Aku dan 3 anak ini akan seperti apa? Dia harus bergejolak di sana. Dan emosi itu rumit loh untuk anak kecil. Ini kita kembali ke Odi waktu kecil ya. Oke. Emosi itu rumit. Rumitnya itu maksudnya kita itu memang harus tahu, oh kita sedih. Oh lek sedih kuwi apa? Oh lek sedih itu harus apa? Dan lain sebagainya. Dan itu yang mengisi memang parents ya. Dan itu yang membuat Odi yang versi dewasa ini sudah kenal nih. Sudah kenal. Ketika dengar suara ayah yang kemudian gimana lagi apa dan membuat dia sedih, itu kan perasaan itu adalah perasaan envy, apa ya, iri, terus perasaan yang ingin dicintai juga, ingin punya suara dan apa ya, kasih sayang yang sama gitu. Tapi yang terjadi di dalam proses perjalanan hidupnya itu dia juga belajar ya apa yo mengelola
rasa naksir iki apa ya? Iya, Gitu. Mengelola rasa sedih iki apa ya? Mengelola kebingungan itu ya apa ya? Dan itu yang membuat dia sekarang itu memang harus ada guide-nya juga. Benar. Dan bro, Hmm. aku tidak bisa bilang selain you have Melanie itu bagus Wah, banget. itu luar biasa. Nah, mau minum nggak? Enggak. Masalahnya Melanie hanya bekerja di dia, pekerjaannya dan temannya. Ada satu ranah yang mungkin saat dia Betul. mulai berhubungan relationship, Melanie nggak bisa masuk di situ. Betul. Dan aku Dan dia akan kembali mengulangi kesalahan, penyesalan dan lain-lain lagi. dan aku mengkhawatirkan ketika nantinya Audi akan bersentuhan dengan laki-laki whoever, siapapun ya. Tapi nggak semua laki-laki itu punya niat baik. Mudah maksudku nggak? Itu aja sih bro. Ya, dan itu akan bias di matanya Odi. Dia nggak tahu, oh, ini mirip ebesku minimal gitu kan. Kalau misalnya kita mengkriteriakan pilihan ya, itu sih aku yang khawatir itu. Dan semoga kamu punya banyak teman pertimbangan dalam mengambil keputusan. Karena orang tua itu adalah asisten. Iki kan berkembang sampai 25 tahun bro. Ya, otak. Baru berhenti berkembang. Nah tugas orang tua adalah asisten tuh. Tadi aku bilang ke Firza, aku gak setuju ambil omongan bahwa kalau ada orang ngomong tiru yang baik-baik aja. Ada orang tua yang ngomong gitu, tiru yang baik aja, tiru yang baik-baik aja. Elek-elek Yang dibuang. jelek-jelek dibuang. Anak itu gak bisa dikasih tugas untuk menyortir. Iya. Gitu. Nah hari ini Odi kan berkembang sampai di tahap ini. Aku hanya bisa menyarankan semoga koncomu akeh banyak yang lebih dewasa, maksudnya dewasa dalam membantu membantu menyortir karena sangat rawan nantinya ketika Odi ini harus bertemu dengan laki-laki baru, dia gak iso mendeteksi iki bajingan, ya kan? Apa macak bajingan, apa real tulus gitu loh, ngerti ya sih maksudku? Dan kadang-kadang memang keputusan dia ambil terus coba aja lah. Iya. Begitu kebentuk ya kan. Cok goblok. Wis tak ukur nih. Kan aku hati kecilku pada waktu pertama kali ndelok DE kan wis ngomong enggak. Tapi kok tak gitu, ngerti ya maksudnya? Itu sih. Dan bagaimana caranya Odi menilai itu bukan sebuah kesalahan, itu perjalanan aja. Yes, iku yang bener itu. Itu bukan rasa sakit, itu anggap aja perjalanan. Oh oke. Mulai sekarang kalau penyesalan itu datang, oh ya ini pelajaran kemarin. Ya aku nggak perlu bersalah atas ini gitu. Bisa nggak mengendalikan pikiranmu? Tapi kayak kacau banget juga ya. Air tenang yang menghanyutkan. Kan pernah nggak berarti iri sampai aku sampai LC gitu? Iri. Wah anjing. Mana aku di depan teman-teman tuh nggak bisa nggak sampai LC nggak mesra gitu. Kan pernah iri juga. Iya. Ya aku kan selalu kayak tak jelas kan. Ikut ngomong gitu sampai LC. Di lubuk hatimu yang paling dalam kamu pengen suasana yang kayak gitu. Pengen. Wah, fuck you. Dan ketika kayak sama, tapi benar apa yang dikatakan Vian, ketika sama kayak lagi promo film gitu di mana gitu, tiba-tiba ngetok kamar. Terus tahu, aku gini nih, salah nggak ya? Misalnya ada temennya apa nego kerjaan apa, gini nih, benar nggak ya aku kayak, iya, ini kayak LC gede nih akan kayak gini nih gitu. Dan dia nyaman bukan sing palsu loh Bi. Emang beneran tanya. Ini uangnya nego segini, aku kasih harga segini dengan ngomong kayak gini ki salah nggak yo? Aku takut uangnya tersinggung gitu kayak. Nggak harus mbok pikirkan semua gitu. Cuman ya wis lah gitu tak ikutin gitu. Tapi berkatmu adalah ketemu wong kayak gini ki. Yang bukan bajingan lah ya ini ya. Wah. Belum tahu. Tapi ngacengan. Pada tempatnya. Iya, pada tempatnya. Kilit-kilit sini. Pada lawan yang tepat. Iya, benar. Gitu. Kembali lagi soal yang tadi gitu. Oke, Odi nggak punya pelajaran untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Berani berkata terhadap sebuah kesalahan, ini salah gitu nggak ada kan? Karena dari bapak akhirnya mendem, nggak berani dan segala macam. Sedangkan anunya kan dari ibu. Ada nggak enakannya gitu nggak? Iya, dia nggak enakan. Aku nggak enakan. Iya. Sangat tidak enakan.
Terus? sangat sulit untuk saying no. Iya, gitu iya. kan. Aku sampai selalu tanya, nyalek aku nolak ya apa ya nya? Iya. Iya kan aku mesti kayak, ya apa enggak tapi enggak dhek Wong ngene. ngene. Damn, Iya. damn bro. Wah, kamu kalau ketemu iya sih. Misalnya aku ya, wong kayak aku duwe mens rea iku lek bahasa hukum iku niat jahat. Waduh, gampang dieksploitasi apalagi susah mengatakan tidak itu. Itu memang sih kalau kita belajar ya Pak barusan ya kita ketemu jawabannya dari mana. Ya, ya. Untuk saying no, determinasi untuk hari habis ini ngapain. Ketegasan itu. ya itu. Tapi gak apa-apa perjalanan urip aku percaya kon iso. Aku percaya kon iso. Sampai sumpah. sejauh ini buktinya Aku percaya. dia aman. Kita tidak mengenal dia dari aneh-aneh kan. Ya. Kita mengenal dia dari prestasinya gitu loh. Maksudnya ya ini lagi di jalur yang benar. Tinggal bagaimana jangan sampai kamu menghukum dirimu atas kesalahan yang memang kamu tidak punya kuasa ke sana. Kamu juga lagi belajar untuk memutuskan sebuah penolakan, sebuah kemarahan ya. Tapi harus belajar gitu. Gimana caranya belajar? Ya harus bertemu dengan kesalahan-kesalahan mungkin yang sama dan mungkin menyebalkan. Iya. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, Lanjut. Ot. Merasa ketidakadilan dan segala macam. Tidak punya ketegasan, tidak bisa memperjuangkan diri sendiri mungkin nggak bisa ya, karena figur bapak nggak ada. Kamu menghabiskan waktu dengan figur mama yang pasti mama cuma memberikan sabar yang kuat dan segala macam. Ketika mama nggak ada, di hari pertama, apa yang di pikiranmu? Pindah tidur Pindah tidur. di samping makam. Wah, anjing. Itu terjadi. Kamu tidur di samping makam. Karena menurutmu nggak ada lagi tempat pulang. Nggak ada. Ada banyak kamar di rumahmu. Kamu nggak nyaman. Jadi besokannya itu siang aku minta ke makam. Udah itu lama itu aku diajakin pulang, nggak mau. Akhirnya dibujuk diajak pulang. Makan aja nggak bisa karena menurutku aku lihat makanan ini aku selalu makan ini sama mamaku. Dan meninggalnya mamaku tuh aku menyalahkan diriku sendiri sih. Karena Karena waktu itu sempat meninggalnya karena sakit atau sakit COVID. Nah, sebenarnya nggak COVID awalnya itu. Cuman karena ya udah imunnya lemah kan ya. Terus pas itu lagi kenceng-kencengnya juga. Nah, mamaku ini tak bawa ke rumah sakit nggak mau kan. Nah, ketika itu wah wes nggak nak kerjaan kan. Kayak ke rumah sakit biayanya berapa aku harus menyiapkan juga gitu kan. Menyiapkan juga akhirnya ya wes lah. Aku pernah belilah waktu itu saat itu. Beli berlian. Di sini aku nanti lanjutannya aku tidak menyalahkan saat itu aku dengan siapa ya. Iya. Tapi dengan rasa aku selalu tidak enakan jadi orang, menurutku itu penyebabku mamaku nggak ada. karena Boleh dijelaskan lebih detail? Aku jual perhiasan karena aku jual waktu itu aku pernah beli diamond tapi itu cuman bisa dijual di tokonya dan tokonya itu ada di Semarang. oke. Nah, Oke. karena aku jual di sini cuman laku 1 juta, laku 2 juta. Oke. Wah nggak bisa, wong aku beli iki 2 digit. Oke, paham. Nah, akhirnya tak belain lah Ke Semarang. ke Semarang. Berangkatlah aku ke Semarang. Aku berangkat malam, pikirku besoknya besok pagi jam bukanya kan jam 8. Iya. Jam 8. Malamnya itu aku masih chatan sama mamaku. Dia hati-hati, iya mas sabar ya besok ke rumah sakit. Aku bilang gitu. Jam 8 paginya aku jual emas. Masih nunggu tuh. Oh ternyata belum buka. Bukanya jam 9:30, 9:30. Ya wis aku ngenteni sampai cari makan. 9:30 udah tuh kejual. Terus ayo pulang. Nah diajaklah sebelum pulang tuh ketemu dulu sama temennya yang sedang saat itu tuh sama aku. Aku bilang Oh itu yang dimaksud gak enakan. iya, nah aku kayak ya sebentar aja toh. Ya udah, ya wes gitu. Aku chat mamaku udah nggak dibales nih. Saat aku tanya mas, ya apa mama gitu.
masih sama kayak kemarin. Oh ya wis, bentar ya aku iki gak enak soalnya katanya ditungguin. Nah aku gak Oke. enakan lah. Ketika aku sampai jam 3 sore tuh. Terus lah ayo balik yuk, kok perasaanku gak enak tuh. Perasaan gak enak, wis balik lah. Balik baru masuk tol ditelepon. Mama kolaps. Aduh. Mama Tol Semarang. gak kuat. Disetirin, aku bilang aku yang nyetir. Dari Semarang itu aku nyetir, ngomong apa aja aku nggak dengar. HP ku sadik, cari ambulan nggak dapat. Bawa ke rumah sakit. Sekarang aku udah OTW Surabaya. Di Maps ke Semarang itu ke Semarang itu berapa 4 jam? 4 jam. 4 jam ya. Aku Semarang Surabaya 2 jam 45 menit. Kewenceng, dan sebenarnya itu pernah nobrok. Langsung tak sikat ke banting setir, gas lagi. Nyampe rumah, Mas ternyata memang benar masih belum dapat ambulans. Oh, 3 jam setengah, 2 jam 45 menit. Karena 2 jam, memang situasi Iya, COVID, situasinya emang situasi kacau. COVID sekacau itu sih. Iya, aku tahu. Cuman aku terpikir gimana nasib Terlunta-lunta orang selama lagi itu. sakit ya, terus. habis gitu aku nyetir, nyampe, wah langsung tak bawa ke mobil. Wah, iku aku wes, tuh kan aku dingin langsung tanganku. Aku lihat mamaku wes Maskeran nih kayak posisi ini kayak ngono, pakai Hazmat. hazmat. aku nggak pakai apa-apa wes pokoknya. Oke. Mamaku bilang kayak, ternyata katanya kan ditungguin sama adik-adiknya juga tuh, adik-adiknya mamaku bilang, Neng ini minta ditungguin, saya nungguin Nanta ngono. Kamu. Iya, gak mau ke rumah sakit karena minta ditungguin aku. Oke. Waduh ya apa iki? Dicek lah, saturasi udaranya udah 35%. Waduh. Sesek tuh wisan. Udah ngorok-ngorok. Iya. Terus bilang, Mama sembuh. Iya, Mama sembuh kok. Masih bisa ngomong. Padahal 35% keajaiban sih. itu sebenarnya kata dokter udah gak sadarkan Udah diri. anfal. Udah Iya. gak sadarkan diri. Dari aku jam 4 OTW, maghrib itu aku nyampe ke udahan. Maghrib itu aku udah nyampe, udah OTW nyari rumah sakit. Sampai jam 12:30 malam baru dapat rumah sakit. Itu aku beli tiap ngelewati apotek, aku beli oksigen itu yang can-canan. Iya. Wes tak kasih mamaku. Aku kayak, maksudnya di situ aku belum bisa kayak menyalahkan diriku karena aku fokus di situ. Panik. Kan. Panik, masuk rumah sakit, dapatlah langsung dibawa masuk ke ICU. Dan mamaku udah harus pakai apa sih yang Nebul. dari sini? Oh iya. Oh. Yang langsung Oksigen. iya oksigen, Iya. tapi yang pakai selang yang segini Iya, tuh. Nyobek, iya. Udah harus pakai itu karena saturasinya nyampe rumah sakit itu setelah ketolong oksigen tuh 42% lah. Oke. Terus bilang, ini ibunya masih bisa ngomong. Masih bisa. Dan itu mamaku megangin aku. Cuman bisa diem gini tuh. Tapi tak foto kan, tak kirim Masku, udah dapat rumah sakit. Masku gak berani ngomong. Dan ternyata ketika wis dapat itu tes, karena kan telepon ambulan akhirnya dateng kan, dites lah sekeluarga, Masku, mbakku semuanya COVID. Jadi cuman aku tok yang enggak. Akhirnya cuman kamu yang bisa keluar masuk. Aku cuman sendirian. Akhirnya aku minta ditemenin temanku masuk ke rumah sakit seminggu tuh. Seminggu aku nggak ngerti, karena aku nggak ngerti kalau selama COVID itu nggak bayar rumah sakit. Oh aku mari kerja, seret nang rumah sakit, cuma lihat mamaku dari monitor. Gimana dok? Ini. Oh ini saturasinya bagus. Besok coba diturunin gitu kan. Ya apa ini oksigennya bisa nggak? Oh ternyata nggak bisa. Sampai aku, mamaku kok, aku mimpi nggak enak gitu loh. Aku mimpi nggak enak di saat di hari itu siangnya aku kerja, aku kelar kerja di telepon rumah sakit, bener-bener kelar kerja. Oke, it's a wrap gitu, be shooting, telepon. Kak, mohon ke rumah sakit karena ibunya udah kritis banget. Oh, saat nyetir ke rumah sakit,
nyampe rumah sakit, Kak, ibu udah nggak ada. Di situ aku nggak nangis sih. Aku cuman langsung duduk. Aku langsung, cok, iki gara-gara kon, iki mamamu telat masuk rumah sakit, dan itu yang aku bawa sampai sekarang. Itu yang terus menghantui. Meskipun orang bilang masa kayak, ya ini maksudnya takdirnya mamamu udah kayak gini gitu. Tapi aku tetap enggak, ini salahku. Ini salahku karena aku saat itu kenapa aku nggak bilang enggak? Enggak, karena mamaku sakit. Kenapa aku gak enak udah ditungguin? Oh ya udah bentar aja ya. Dan itu sampai sekarang pun kayak masih sering aku lakuin gitu loh. Penyesalan itu ya. Dan ketika ingat mamaku, aku langsung, wah kenapa aku nangis sampai segeru-geruiku, sampai sujud-sujud, sampai gak esok tangi teko sujud gara-gara nangis iku yo. Karena ini salahku deh. Ini salahku, dan aku tuh sering banget mikir kayak, apa kok aku gak dicoba-coba ya? Itu sering sih ada di pikiranku, kenapa kok aku ngerasa aku nggak kuat sih, nggak ada mamaku. Dengan semua masalah yang tak laluin, dibilang nggak kuat ya nggak kuat. Tapi ya apa? Harus kamu tetap jalani. Kamu nggak punya pilihan untuk takut. Oke. Luar biasa. Tapi keren hari ini. Dia bisa membuktikan ternyata dia bisa tanpa mamanya kan. Kamu lebih kuat tanpa mama. Kalau kemarin kan harus ada mama. Sekarang malah merantau ke Jakarta. Ke Jakarta dia sering kok. Maksudnya aku telepon masku, nggak ada kerjaan, apa aku balik Surabaya aja ya. Kenapa gitu? Capek. Kayaknya maksudnya cukup lah di Surabaya aja. Tapi kau bilang kamu udah di sini loh. Sayang. Ya coba semangat lagi. Gini. Makanya kalau aku udah nggak kuat, apalagi saat itu aku pernah bener-bener ditungguin sama Melani. Aku tidur di samping makam tuh 2 jam setengah, nangis sampai ketiduran, dibiarin sama Melani. Oh, kamu kalau merasa capek pengennya cepat ke makam mama. Makanya Jakarta adalah tempat yang menyebalkan buat kamu ketika nggak ada kerjaan dan segala macam. Oke. Nah, apalagi setelah mama gak ono ya, pas aku lagi oke mah. Jadi aku ikut INTM itu sebenarnya aku ikut cycle 1. Tapi mamaku, aku tahu tuh mau kemana. Tapi lanjut. Mamaku nggak ngebolehin. Akhirnya aku sakit COVID ternyata sana. Mama aku bilang tuh kan, bilangin enak temenin mama. Oke. Ternyata dibalik semua itu kakakku bilang, dari setahun sebelum mama nggak ada, itu anak-anaknya juga pindah ke rumah mama aja. Oh ya, pengennya berkumpul gitu. Oh ya wes gitu. Oke nih aku akhirnya nggak ikutnya tahun depan setelah mama nggak ada. 3 bulan setelah mama nggak ada, ya setelah aku coba ikut nih. Setelah ikut, pas aku udah selesai, pas aku lagi naik-naiknya, aku kena masalah. Dan itu yang aku pikir, kayaknya aku emang nggak boleh. Aku ngerasa kayak I don't deserve to be happy. Aku nggak pantas untuk dapat ini semua gitu loh. Kayaknya nggak boleh bahagia. Iya. Jadi ini juga lagi diproses kasusnya. Pernah waktu itu ikut casting ya, iklan bodong lah, mungkin udah lah banyak yang udah baca beritanya lah. Di saat aku tahu iku, wah, aku lagi syuting gitu, pulang syuting aku langsung cari tiket pulang.
Aku pulang langsung aku ke Melani. Aku nggak cerita siapa-siapa, masku nggak tahu, ini nggak tahu, yang tahu cuma Melani. Mel ikut aku kemana? Ke makamnya mama. Ke makamnya mama, aku nangis cerita, "Mak, kenapa aku diginiin sama orang?" Nangis cerita sampai ketiduran di makam 2,5 jam. Entah itu kayak Nyahyonya pulang, "Gak maunya aku mau tidur di sini semalam aja." Gila kamunya. Aku ngerasa kok gini ya. Maksudnya aku kira ini ada titik terang nih. Oh ternyata nggak gelap lagi. Nah itu semua itu yang numpuk gitu loh. Ketika ada masalah lagi, aku nganggapnya, oh aku habis terang, aku selalu gelap lagi ya. Gak tahu ya kenapa. Dan aku ya itu nggak bisa cerita, ya paling cerita kayak ya sempat di waktu aku sama pacarku bilang, "Kamu tuh lebih terbuka sama Melani ya," gitu. Ya aku nggak tahu. Karena kekuranganmu dalam komunikasi tidak pernah jadi pertengkaran kalau sama Melani. Ya. Makanya kamu lebih nyaman ke sana. Ada lagi yang pengen ceritain? Apa yang menjadi paling berisik di kepalamu sekarang? Paling berisik di kepalaku tuh aku selalu mencari memori-memori yang dulu. Karena sering cerita, kamu dulu kayak gimana tuh aku nggak ingat. Dan yang paling aku pernah ingat ketika aku ikut kelas acting, disuruh meditasi kan, cari memori kalian. Kalau kalian ketemu sama orang itu, kalian mau ngomong apa gitu loh. Dan nanti kita akan memperagakan kayak di depannya seolah-olah ada orang itu. Kamu boleh maki, kamu boleh bersedih sama dia, kamu boleh berterima kasih. Lama, aku tuh paling terakhir. Nggak ada sosok siapa-siapa. Aku lupa, aku bilang aku tuh lupa masa kecil aku tuh lupa gitu loh. Mau seneng juga senengnya menurutku itu aku nggak tahu ya. Menurut anak-anak kecil kalau yang tahu aku kayak senengnya arek ulang tahun ini terus sama mamae ngono. Tapi menurutku kayak ya biasa aja sih. Nah, gak tahu kenapa tiba-tiba yang muncul adalah jadi pernah tiba-tiba keinget, bener-bener keinget itu dari runtutan ketika aku main, aku lari-lari sama teman-teman, aku sembunyi ketemu orang itu, aku diapain, sampai orang itu ngomong apa, itu bener-bener kayak film short movie di otakku tuh langsung. Sama detail-detailnya ada sampai semua. Detail-detailnya. Jadi tak ceritain aku pernah main sama teman-temanku. Dan aku itu saat itu aktingku akhirnya langsung marah. Nah, aku akting marah sampai bisa semeledak itu dan nangis semeledak itu ketika aku menemukan itu. Oh, I see. Jadi aku harus menggali dulu, tapi itu lama banget munculnya. Dan sakit banget. Iya, ternyata katanya Bang Jali. coachku, bukan, ini yang Om Willem. Oh, oke. Dia itu memori kamu paling itu terlalu sakit. Makanya kamu nggak bisa nginget itu dan memilih untuk melupakan itu karena itu aku masih TKA itu aku lari main lah sama teman-teman. Saat aku sembunyi kan delik-delikan ketika aku sembunyi adalah orang itu datang. Tiba-tiba dia buka celana aku. TKA. Ya, oke. Lanjut. Dan dia pegang kemaluanku. Aku diem aja. Dan ketika aku pas semedi pas gitu aku langsung. Nah, ketika aku gini, satu udah Om bilang, "Oke, Audi silakan."
kayak dia tuh udah tahu anak ini udah dapet nih gitu. Wah itu aku bener-bener bisa marah semarah-marah. Aku kaget aku bisa marah kayak gitu. Jadi dia ketika megang, terus aku mau panggil mama gitu maksudnya. Terus dia bilang, diem. Kalau enggak, keluargamu semua tak habisin. Wah anjing, anak TK digituin nggak fair. Terus. Dah. Aku pulang. Sejak itu aku maksudnya aku jarang lah keluar main sama teman-temanku tuh jarang. Kayak diajak main, enggak gitu. Main paling berani cuma depan rumah. Udah nggak berani yang kayak dulu yang lari-larian sampai pindah gang sebelah itu gak wani. Bener-bener di situ titik aku ternyata orang itu dulu itu pernah gituin aku ya. Dan aku sampai gede pun ketika aku beranjak dewasa setelah momen itu terlewati, ketika aku ketemu sama orang itu aku lupa orang itu dulu tuh pernah ngapain aku tuh aku lupa. Oh, memorinya baru ketemu baru-baru itu. Baru-baru itu. Aku nggak ngerti, maksudnya Kenapa bisa kayak iya, gitu? kenapa bisa aku lupa gitu loh. Kalau orang itu tuh dulu tahu gitu pas aku gede apa gak tak pongor aja cuk ngono kan. Tapi kenapa aku kayak monggo Pak. Kayak aku biasa ya sampai orang yang meninggal pun ya aku biasa ya. Nah itu aku langsung cuk wong wis mate cuk. Ngerti. Do you ya makame. Ngerembes. Ya itu sih aku kayak Emosi. dan aku tuh langsung mikir iki arek-arek liyane lek di ngono season apa responnya sama yo kayak aku. Karena di aku kayak ngono loh. Iya. Apalagi orang lain. Iya, dan aku tuh herannya tuh ketika aku wis tambah gede tambah SMA iku aku wani ambek wong. Kenapa kok aku yo biasa ya ambek wong iku ngono. Oke. Aku memahami. Dan semakin Odi cerita sesak dada. Jadi kemarin tuh anak iki wah ini keren banget. Odi tuh tersandung kasus lah si iklan bodong tadi itu. Yeah. Gak apa-apa ya cerita ini. Gak apa-apa. Ya anjingnya ketika foto-foto bukan foto nude. Bukan casting iklan. Casting Dia iklan. ngomongnya untuk produk makanan. Nah, aku percaya nih karena memang orangnya itu pernah kerja sama aku udah 2 kali dan iklan beneran. Nawari lagi lah. Ya wis tak ambil. Permen mil kita. Oke. Ngomongnya permen ngono lah ya. Ya wes aku dateng lah. Ambek iku dianterno mamaku, dianterno bojone mbakku. Di ruangan itu ada mereka. Ketika aku ganti sampai terus akhirnya sampai ada adegan sing kayak aku mboy aku ini sudah merelakan perasaanku ya, udah merelakan, udah ikhlas, udah legowo apa udah wis bodo amat. Iku gak tahu itu benar atau enggak, tapi yang tak rasain ketika aku ngelihat video iku sekarang dan gak ono wong ya, iku aku kayak ya wis lah ngono. Tapi ketika ada orang yang aku ketemu sama tersangkanya, nge-freeze tau. Karena sampai ada adegan kayak aku telanjang bulat. Karena ada dia bilang ngomong ada scene nanti liburan keluarga di waterpark gitu. Akhirnya berenang dong. Nah, malah renang kan adus. Nang jeding dipasangi, Cuk. Kamera. Oh, telanjang bulatnya di situ. Iya. Sorry. Telanjang bulatnya di situ, bukan pada waktu di depan kamera. Bukan. Itu. Dan iku disebarkan ya iku ketika aku lagi pertama kali naik up ya. Iya. Tapi so far ya nggak sampai hari ini nggak ada ini juga kok, nggak ada. Maksudnya di media juga nggak ada. Jadi ya mungkin orang Ada. nggak sepeduli itu juga. Dah Gitu loh. banyak. Ya nek mau cari ada, tapi kan Banyak. aku tuh ketika diceritain tuh, kon kapan? Didol neng dark web apa di Enggak, Ada yang jual. pesan. ada yang pesan ya orang Dia jual. sindikat ternyata. Ini buat teman-teman yang mau merintis ke model. Duh hati-hati banget. Di samping saya ini
model, sudah berprofesi sebagai model. Ternyata ada praktik yang seperti itu. Jadi kalian hati-hati, jangan gampang dibodohi, dan ya kalau memang ada yang mencurigakan laporin lah gitu. Benar. Laporin ke siapapun lah. Benar. Aku waktu ceritain Odi, aku ngomong kapan ke Polda maneh, aku pengen ketemu wonge gitu. Enggak apa-apa, mana gue ketemu mana rekonstruksi kan tak ajak. Iya. Langsung ketemu wonge. Terus Odi ngerti ya, Odi ngerti apa yang mau aku lakukan. Terus dia, enggak, wis tak kaplok gitu, anak video, mana video kaplokmu gitu. Jangankan gitu, benar si Mojokerto itu, orang Oh, iya. catcalling. Catcallingnya parah sih iku. Catcalling, aku nggak ngerti catcalling apa. Cuman nyangkut Odi ambek Devina. Berhadapan dengan 3 orang laki-laki. Kebayangan kan koyo wih ancuk. Iki perempuan 2 harus debat ambek 3 orang gitu, moro aku. Kenapa? Iki catcalling. Minta maaf. Jadi iki sing catcalling gitu. Wah, salah orang. Salah uang. Iya, emosi. Sing iki Mas. Baleni. Emosi. Tetap minta maaf semua anjing. Kalau nggak terima raiku nang bis kok gitu. Terus Odi, "Loh kamu cabut sih Ot ambek Devina." Gitu. Baru itu tak Suwe iku. lama, bener-bener tak omel-omelin terus dia menang dingklut. Ternyata kenapa aku semakin marah? Karena dia menang. Menang dan kayak ngono kan, Iya, dan petentang ngono loh. tapi dia nggak menunjukkan sikap perlawanan. Berarti kan dia bersalah. Berarti kan dia merasa salah gitu. Aku marah semarah-marah itu. 3 orang lawan 1 satpam, bayangin 4 orang sing berhadapan mbak aku. Udah Mas, minta maaf aja Mas daripada rame gitu. Akhirnya minta maaf terus difoto ambek Odi. Wis ono ra Raine, ini. si ono Raine. Itu sing koncoku di catcalling lah, katakan adik-adikanku di catcalling gitu. Aku sok semarah itu, apalagi sing mau yo. Nek nang jero Polda tuh seru banget tuh. Anjir. Dan berani aku. Tapi dia ditahan di sana. Lagi tahan, lagi proses. Lagi Oh, lagi proses. tahan. Dan doakan aja ya teman-teman ya, semoga Iya. mendapatkan hukuman yang setimpal lah. Amin kan gitu. iya karena korbannya Banyak ternyata. 200 lebih. Wah. Dan semuanya ketika ada di video itu usianya 17 tahun ke bawah. Wah. Bagus tuh secara hukum dapat tuh. Paling muda itu ada yang 14 tahun. Nah. Bahkan sampai ono videone sing didol ambek taek situ iki. Iku ono mamae ganteni anake, Cuk. Mamae macaki anake ganti klambi mpek muda, ono mamae tapi didol. Bro, yang lebih sakit itu adalah yang beli, bro. Iya. Paham ya maksudku kan? Artinya ya itu kejahatan, tapi kengerian yang ada di kepalaku adalah bro, yang beli-beli ini loh, bro. Itu Ngerti makanya. gak sih maksudku? Itu ngeri satu hal ya. Iya. Tapi yang ada di kepalaku adalah wah anjing sih. Kok ono marketing gitu kan. Dan yang menurutku yang paling aku harus tenang dulu. Itu tuh aku suka naik tiba-tiba gitu. Cuk, Bi, seneng emosi. aku tambahan ngono iku. Goblok. Ya wis lah ya. Lanjut gak? Maksudku begini, let's say itu kan nggak, ya apa ya, untuk aku juga susah berbicara saat emosiku naik. Itu kan hal yang nggak fair gitu. Paham. Dan kau lanang, Paham. kenapa kamu melakukan hal yang nggak fair? Kecuali berantem nih kita, dan musuhku, wah aku gak wani mas sampai-sampean. Ya sudah, nggak akan ada terjadi perkelahian. Iki perempuan gitu loh. Bro kan kamu ngomong dengan orang sakit. Paham tak maksudku? Iya. Ya the only way, atau kalau kamu, dia cuman bisa dihukum aja, nggak bisa diajak diskusi kayak gini. Itu kenapa aku setuju bullying. Khusus untuk orang-orang kayak gini kan. Iya, karena yang dibully itu orang-orang freak. Orang yang menyebalkan. Betul. Pasti kebully. Aku freak sih, deh. Aku Freak. tahun 75 loh lahirnya. Damn. Ya dia punya masalah. Ya ada sesuatu di kepalanya gitu kan. Soal kimia otak ya ini lagi-lagi. Ada kerusakan di sana. Dari sisi psikologis bisa dijelaskan. Tapi maksudnya Firza adalah, lo kan gak fair, kau nak lanang. Iki lawanmu lah jauh di bawahmu soal dominasi dan power. Kau tau maksudmu? Ya lagi-lagi bro kan kita gak bisa ngobrol sama orang ini. Ini cuman bisa dipukul.
Iya. Paham Iya, gak maksudku? iya, maksudku Gak itu. bisa diajak diskusi. Pelaku pelecehan tuh cuman bisa dipukul, makanya aku cuman marah gitu doang. Aku berharap dia mukul, aku akan menunjukkan kekuatanku tuh gede. Aku dulu atlet sepak bola, napasku akan panjang. Iya. Gitu. Ya, that's why dia menggunakan kamera tersembunyi. Oh iya. Karena lek terang-terangan dia akan berhadapan sampai awakmu. Dan nggak Ngerti berani, toh? iya. Jadi itu udah skema Iya, kejahatan. dia udah mengukur itu ya. Ya, Oke. gitu. Cuman bisa dipukul aja men itu men. Ya udahlah. Gak apa-apa, paham. Aku ngerti anjing. Tapi kembali lagi ya, sampai di titik ini cukup ya berat sih apa yang dialami Audi Odi, ini. iya. Dan it takes a lot of courage atau keberanian. Ini butuh ketahanan mental yang sangat luar biasa, dan ya aku respect ya dengan bertahannya Odi sampai di 2024 ini. Sangat-sangat 2025 ya. 2025 sorry. 2025. Enggak, di pikiranku dia umur 25 soalnya. Oh iya. Ya. Ya, aku kan keren. Terus aku yakin masa yang paling berat dari laki-laki dan terutama perempuan adalah 10 tahun krusialnya. Usia 15 sampai 25 tahun. Dia banyak melakukan hal bodoh. Gak cuman kamu, termasuk aku, termasuk Firza. Maafkan dirimu yang itu, gitu. Habis ini akan jadi Audi yang baru. Karena kan memaafkan keputusan-keputusan burukmu. Kamu akan mulai menerapkan batas. Mungkin gak ada, karena dia people pleaser gitu ya. Ingin sulit untuk berkata enggak gitu kan. Dan dia sulit untuk mengenali sajane aku pengen ngelakoni iki apa gak sih? Paham ya maksudku ya? Sajane ini yang aku mau atau enggak sih? Itu kadang-kadang ada itunya, dan aku yakin journey atau perjalananmu setelah ini akan jauh lebih baik. Gitu. Yakin aku. Karena ada keberhargaan diri. Mohon maaf ya, ada keberhargaan diri yang cukup rendah di situ ketika kita ngomongin menyenangkan hati orang lain. Ya gak apa-apa lah, aku ngene sing penting dia seneng. Gitu. Dan itu juga bisa terjadi ke laki-laki. Wong itu dipasangkan ya, Audi ya. Orang yang gak enakan itu akan dipasangkan dengan orang yang gak tahu diri. Mantan-mantanmu kebanyakan gak tahu diri, bener gak? Kebanyakan ya manipulatif, gak tahu diri, memanfaatkan gitu. Nah, guyonanku ambek Firza sebelum ada kamu di sini. Wong-wong itu dipasang-pasangkan yang dunia iki, Bro. Korban KDRT atau orang yang suka pukul-pukulan itu akan dipasangkan dengan orang yang pemaaf, gitu-gitu loh. Orang yang nggak enakan itu akan dipasangkan dengan orang yang nggak tahu diri, gitu-gitu. Iya. Dan kemungkinan besar kamu akan sudah ngalamin itu, Odi. Yang perlu dibangun saat ini adalah kepercayaan diri bahwa kon berharga, Bro. Itu yang pengen tak yakinkan ke Oded lah. Kamu berharga dengan kamu ngomong enggak, dengan kamu cut off orang-orang yang enggak kamu rasa enggak worth it. Kamu enggak akan kehilangan cinta. Kamu punya sumbernya, kamu punya Melani, kamu punya Firza, kamu punya orang-orang yang kamu yakin, kamu punya Mas. Mungkin semakin kosong ketika ibu meninggalkan dunia. Tapi orang yang paling bisa kamu andalkan dan mencintai dirimu sendiri adalah ternyata awakmu dewe, ternyata dirimu sendiri. Dia gak akan ninggalin kamu. Itu sih. Karena ada sisi itunya loh Pak. Yang aku kasihan adalah lanang iku mencium aroma-aroma itu, dan takutnya adalah lanang yang gak baik itu tadi, Odi. Kalau soal lupa sulit mengingat, aku gak bisa ngomong di on cam. Oke. Tuh, nanti aja kita bahas setelah ini. Oke. Tuh, Odine diagnos ngono bro. Iya, I see. Takut. Monggo Mas Firza. Kalau dari aku pernah di suatu malam pas Odi sambat, aku pernah bilang bahwasanya aku sangat bangga saat kamu bisa membela dirimu sendiri. Bener, Cuk. Ono
Dan dia sempat butuh acceptance gitu loh. Iya. Ada itunya gitu loh. Dia sempat butuh diterima. Dia sempat bisa membela dirinya sendiri tapi jatuh lagi ke penyesalan. Bahkan aku bilang, aku sangat bangga saat kamu bisa membela dirimu sendiri. Dan aku akan sangat berterima kasih banyak untuk itu. Untuk kamu sendiri gitu. Dan aku pengen juga Odi tidak boleh lupa bahwasanya kamu tidak bekerja sendiri sampai detik ini. Kamu lagi bekerja keras dengan Tuhan untuk meneruskan perjuanganmu gitu. Tuhan tuh selalu ada di kamu. Buktinya kamu selalu menemukan orang-orang yang baik. Terlepas kamu harus ketemu dengan 5 orang bajingan, 7 orang bajingan, tapi kamu bertemu dengan 1 orang yang baik. 1 orang yang tulus, mungkin Melanie, let's say aku yang akan gak terima dengan siapapun orang sing melecehkan perempuan di sekitarku gitu. Dan ya, kamu sangat berharga. Kamu cantik, kamu punya skill, kamu punya fame. Tinggal bagaimana kamu bisa bersyukur atas semuanya tanpa menyalahkan kesalahanmu. Dari aku itu. Dari Mbak Odi. Untuk teman-teman yang mendengarkan, namanya Ultras Buntu. Ultras Buntu. Nah, ada pesan nggak? Pokoknya kalau aku ya, karena menurutku yang paling impact di aku itu satu ya. Kalau ada perasaan, kita sebagai manusia pasti punya rasa. Apapun itu. Kalau punya orang terdekat, orang yang emang nyaman untuk bercerita, ya udah ceritain, jangan dipendam. Karena semakin lama mau mendam itu semakin banyak penyakit yang ketumpuk. Terus jangan jadi orang yang people pleaser. Ya boleh, tapi ditempatkan di orang yang benar. Anjing banget. Bagus banget, Bagus, Cok. Iya benar-benar. Ditempatkan di orang yang benar. Ini kemajuan ini untuk Odi. Bener. Karena aduh, kalau udah people pleaser itu sulit pol. Yeah. Wangel ngono lho, Cuk. Iya. Dan ketika kon ono, ternyata salah deh aku nih gini. Wah, iku penyesalan di diri sendiriku kayak taek mau ngerti ngono. Kita jadi mencaci maki diri sendiri gitu. Iya. Dan buat yang kasusku itu, ya apalagi buat cewek-cewek ya, hati-hati apalagi mau merintis karir, karena dunia entertain, di dunia yang permodelan itu wah, harus benar-benar disaring. Jangan terlalu percaya, karena sampai sekarang pun juga banyak banget casting film yang entah itu abal-abal itu, aduh, harus benar-benar dicari orang ini siapa sih, PH-nya siapa sih, dia dari mana sih, aku kenal. Jangan langsung maju kamu sendiri. Kalau misal kamu punya manajermu suruh datengin dulu. Jangan, aduh, ya nggak cuman masalah pekerjaan ya. Di orang terdekat pun aku juga pernah mengalami gitu ya. Juga jangan terlalu percaya. Karena kita nggak tahu loh orang itu kalau sakit hati akan bagaimana nih orang, ya kan? Bener. Iya, Cok. Bener. Iya bener. Kita nggak tahu orang sakit hati itu akankah dia ikhlas, akankah dia membalas, tapi akankah dia akan taek banget, kini nggak akan ngerti. Jadi kok bahagia kon? Gitu kan. Kita nggak pernah tahu orang. Jadi apalagi khusus buat cewek-cewek perempuan yang dengar ini benar-benar harus hati-hati, karena ojo tadi aku wes iku pesanku. Anjing. Gokil. Jangan mengalami hal seperti aku. Mantap. Terima kasih Odi atas pelajarannya. Sama-sama. Terima kasih Odi, sehat selalu. Amin. Itu butuh keberanian dan kekuatan mental loh. Kalau ngomong ojo tadi aku iku, wah anjir keren sih hari ini. Dia sangat pesat Keren dalam hari 1 tahun terakhir ini. Karirnya naik, film dan segala macam, sinetron. Iya. Banyak hal yang dijumpai dan mungkin aku juga kagum dengan Odi hari ini. Terima kasih teman-teman. Very nice. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.